Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Anak soleh dan soleha, kita lanjutkan materi kemarin yang berhubungan dengan faktorisasi prima dari bilangan ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bilangan-bilangan prima dan contoh-contoh bilangan prima. Oke. Contoh bilangan prima itu yang sudah saya kasihkan kemarin adalah, saya buat ulang, yaitu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, dan seterusnya ya. Masih banyak. Nah, dan yang paling penting kalian ingat bahwa dalam mencari atau menentukan faktorisasi prima, tentunya kita harus mengingat ciri-ciri bilangan ya, ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2, yang bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 5. Nah, bagaimana dengan bilangan-bilangan yang lain? Gak usah terlalu banyak, cukup 3 bilangan ini, maka secara otomatis 75% mengenai materi KPK dan FPB kalian bisa kuasai dengan baik. Karena kuncinya adalah kalian bisa mengingat sifat-sifat atau ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, habis dibagi 3, dan habis dibagi 5. Oke, langsung saja kita akan menghitung bilangan atau membuat faktorisasi dari bilangan ya. Di sini kalau di soal dia menggunakan pohon faktor. Oke, saya tidak terlalu suka dengan menggunakan pohon faktor. Oke, kita akan menggunakan metode yang membuat itu lebih nyaman dan lebih gampang mengerjakannya. Oke, kita mulai saja dengan misalnya di sini saya memilih bagian D ya. Oke. Kita akan mencari faktorisasi dari 100. Oke, faktorisasi dari 100. Oke. Nah, caranya kita akan menggunakan sengketa ya, bentuk sengketa. Nah, 100 karena kita mau menggunakan atau membuat faktorisasi dari bilangan prima, nah tentunya kita harus memilih 2 atau 3 atau 5 ini. Oke, kemarin kita kan sudah mempelajari ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2, 3, dan 5. Oke, karena bilangan ini bisa dibagi oleh satuan bilangan ini adalah 0, maka ini bisa dibagi oleh 2 ya, bisa dibagi 2. Karena satuannya adalah 0. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah kalau satuannya itu 0, 2, 4, 6, 8. Oke, 100 bagi 2, 50. Nah, sekarang kita bagi lagi. 50 ini bisa dibagi oleh 2 atau tidak? Oke, ternyata masih sama ya, karena satuannya adalah 0, maka pastinya bisa dibagi oleh 2. Oke, sekarang 50 bagi 2, oke, saya yakin kalian bisa, yaitu 25 ya. 25. Nah, kita bagi lagi. Nah, kalau ini saya yakin kalian bisa bahwa 25 itu bisa dibagi oleh 5 itu sendiri, karena satuannya adalah 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita bagi 25 bagi 5 adalah 5 ya.
Oke, dan terakhir adalah karena 5 ya pasti bisa dibagi oleh 5 itu sendiri. Oke. Nah, kita kasih cantik-cantik dulu. Oke. Oke, nah sekarang 5 bagi 5 adalah 1. Nah, kalau sudah 1 berarti penyelesaian kita mengenai pengfaktoran itu sudah selesai. Nah, tinggal kita mau mencari faktorisasinya. Jadi, kita tulis faktorisasi dari 100 itu adalah faktorisasi dari 100 adalah, nah, sekarang kita lihat di sini. Bisa ditulis begini, 2 kali 2 kali 5 kali 5. Ya. Nah, 2 kali 5 kali 5 ini kita mau mengubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, bagaimana caranya mengubah ke dalam bilangan berpangkat? Nah, sekarang 2 ada berapa? Oke, kita tulis dulu 2 ya. 2 ada berapa dan 5 ada berapa? Baru kita kasih pangkatnya. 2 di sini kan ada 2. Nanti pangkatnya ya jelas 2 itu sendiri ya. Oke. 2 karena banyaknya 2 makanya 2 pangkat 2. Oke, 5 ada berapa? 5 juga ada 2, maka pangkatnya juga ada 2. Jadi faktorisasi dari 100 itu adalah bisa 2 kali 2 kali 5 kali 5 dan atau bisa dibuat dalam 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita akan memilih soal selanjutnya. A, B, C, D, D sudah ya. Ini sudah tadi kita tandai. D sudah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang mana lagi ya? Oke, kita akan mengerjakan soal ini. C. Nah, sisanya adalah kalian kerjakan soal A, B dengan E ya. Oke. Kita akan mencari faktor dari 48 ya. Oke. Nah, tadi C ya. Oke, C itu adalah 48. Nah, sekarang kalian harus ingat bahwa ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu tadi adalah kalau satuannya 0, 2 ya. 0, 2, 4, 6, 8 kan? Oke, karena satunya 8 maka pasti bisa dibagi 2. Oke, 48 bagi 2 adalah 24 ya. Nah, sekarang kita bagi berapa lagi? Nah, perhatikan satuannya. Satuannya masih satuannya adalah 4. Nah, karena satuannya 4 pasti bisa dibagi 2. Oke. Kita bagi 2. Nah, 24 bagi 2. Oke, saya yakin berapa? 12 ya. Oke, nah sekarang. Nah, satuannya berapa lagi itu? Satuannya adalah 2. Nah, karena satuannya 2 pasti bisa dibagi 2. Oke. Nah, 12 bagi 2. Oke, saya yakin kalian bisa. 6 ya. Oke. Kemudian 6 ya pasti bisa dibagi 2. Oke. Itu hasilnya adalah 3. Oke. Nah, sekarang tinggal 3. Ya, 3 itu kan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 3. Nah, jadi kalau hasil yang paling terakhir adalah 1, maka selesailah pengfaktoran kita. Ya, jadi
faktorisasi dari faktorisasi dari 48 adalah, oke, kita buat sama dengan, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya. Oke, kali 2 kali 2 lagi, ya, kali 3. Oke, nah sekarang kita buat dalam bentuk pangkat. Oke, 2 ada berapa? Oke, dan 3-nya ada berapa? Oke, nanti 2-nya ada berapa nih? Ada 4. Nah, berarti di sini kita bisa buat 2 pangkatnya 4. 3-nya berapa? 1. Nah, kalau pangkat 1 itu nggak usah ditulis. Karena 1 ini, jadi cukup ditulis 3 saja. Jadi, faktorisasi dari 48 adalah bisa dibuat dalam 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa dibuat dalam 2 pangkat 4 kali 3. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Oke, saya yakin kalian bisa ya. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan sisanya tadi ya. Pada nomor 4 bagian A, B dengan E. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.